Baik, untuk Chelsea bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, dalam pertemuan mata kuliah etika profesi kali ini kita akan berdiskusi terkait Computer and Internet Crime. Di mana beranggotakan saya sendiri, Sisi Fentas Asmita, lalu ada Zakon Akbar Bernawijaya, Hafiz Arusal, Sahrul, dan Satria Dipo. Masuk ke latar belakang. Next, PPT-nya. Oke, masuk latar belakang. Di sini dijelaskan, pada Agustus tahun 2012, Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) itu membuat sebuah kolaborasi dengan FBI dan dengan Pusat Kejahatan Keraputi Nasional, di mana mereka di sini melaporkan terkait ransomware Leviathan, yang di mana serangan ini itu mengunci terkait komputer korban melalui malware drive-by, yang secara otomatis itu akan terunduh saat pengguna mengunjungi situs web yang terinfeksi. Dan adanya pesan dari FBI yang menuduh pelanggaran hukum dan meminta tebusan sebesar $200 Amerika Serikat, atau kita rupiahkan itu sekitar 3 juta rupiah. Dan untuk korban di sini itu disarankan untuk tidak membayar terkait tebusan tersebut dan melaporkan serangan tersebut ke IC3. Ransomware ini pertama kali muncul itu di Rusia, tepatnya pada tahun 2009, kemudian menyebar ke Eropa, dan kemudian ke Amerika Serikat. Dan dalam kurun waktu 1 bulan, itu sudah banyak sekitar 68.000 IP unik yang sudah terinfeksi. Lanjut. Nah, sebentar ada sedikit kesalahan di slide-nya. Lalu ada insiden keamanan IT. Jadi insiden keamanan IT ini paling umum terkait tentang adanya malware infection. Lalu ada juga penipuan penyamaran pengiriman email untuk mencuri data pribadi. Lalu juga ada laptop or mobile hardware loss. Lalu juga ada employee abuse internet access or email. Jadi apa sih malware infection ini? Jadi infeksi pada malware ini menjadi masalah yang semakin serius dari tahun ke tahun, yang menunjukkan peningkatan dalam jumlah organisasi yang terkena dampaknya. Jadi pada tahun 2008, 50% organisasi mengalami insiden malware infection. Lalu tahun 2009, angka ini menjadi 64%. Lalu juga diikuti dengan tahun 2010 yang meningkat lagi menjadi 67%, seperti itu. Lalu ada juga ada penipuan melalui email. Nah, jadi penipuan melalui email ini
penipu menyamar sebagai pengirim email dan meminta informasi pribadi kita. Nah, jadi pada tahun 2008, 31% organisasi mengalami insiden ini. Lalu juga diikuti tahun 2009, angka ini meningkat menjadi 64%. Lalu tahun 2010 meningkat lagi menjadi 67%, seperti itu. Terus lalu kita habis itu kita masuk lagi ke eh, laptop or mobile hardware loss. Jadi kehilangannya perangkat keras seperti laptop atau perangkat mobile, jadi menurunkan pada tahun 2010. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya keamanan perangkat atau penerapan kebijakan yang lebih baik untuk mengurangi resikonya kehilangan. Lalu ada employee abuse of internet access or email, yang mana penyalahgunaan akses internet atau email karyawan menurun akses signifikan dari 2008 ke 2010. Penurunan ini mungkin penyebab oleh peningkatan kebijakan pengawasan, pelatihan karyawan, atau penggunaan perangkat lunak pemantauan yang lebih efektif dan organisasi. Oke, selanjutnya masuk ke beberapa pertanyaan yang memang sering ditanyakan. Mengapa sih insiden keamanan komputer itu menjadi semakin umum dan meningkat pesat? Eh, Dalam lingkungan komputasi saat ini yang semakin kompleks, lalu dengan ekspektasi pengguna yang lebih tinggi, adanya sistem yang terus berkembang dan berubah-ubah setiap saatnya, serta adanya ketergantungan yang semakin besar terhadap perangkat lunak yang memiliki kerentanan dampak negatifnya yang kita sudah tahu apa, gak heran kalau misalkan jumlah, variasi, dampak insiden, dan keamanan selainnya itu selalu meningkat setiap tahunnya. Lalu terkait dengan insiden keamanan komputer itu terjadi di seluruh dunia dan penggunaan komputer pribadi di negara-negara yang berkembang itu beresiko paling tinggi untuk terkena serangan infeksi malware. Nah, negara-negara dengan persentase komputer terinfeksi malware itu ada persentasenya dari yang persentase paling tinggi dan terendah. Dan di sini kami meliput terkait data yaitu dari Kaspersky Lab, yaitu sebuah penyediaan perangkat lunak dan layanan keamanan komputer. Next, PPT-nya. Nah, di sini ada persentase negara-negara yang memang mempunyai tingkat infeksi malware yang cukup tinggi dan ada yang terendahnya juga. Kita masuk ke negara yang tertinggi. Di nomor urut 1 itu ada dari negara Sudan. Sudan di sini itu mencapai sekitar 70% komputer yang terinfeksi oleh malware. Dan negara ini itu memiliki tingkat infeksi yang sangat tinggi yang menunjukkan terkait risiko yang sangat tinggi bagi pengguna komputer di negara tersebut. Lalu yang kedua itu ada dari Bangladesh. Bangladesh di sini ada 64% komputer yang terinfeksi. Lalu yang ketiga ada dari Irak. Irak di sini menempati sekitar 62% komputer yang terinfeksi. Irak juga memiliki tingkat infeksi yang masih dibilang sangat tinggi, mirip dengan Sudan dan Bangladesh. Lalu yang keempat ada dari Rwanda. Rwanda di sini ada sekitar 57% komputer yang terinfeksi. Meskipun dia kalau kita lihat lebih sedikit rendah dari tiga negara tersebut, tapi tetap masuk ke dalam persentase yang cukup tinggi. Lalu yang kelima itu ada dari Nepal. Nepal di sini ada sekitar 56% yang terinfeksi oleh malware. Dan selanjutnya ini ada negara-negara yang tingkat infeksinya sangat rendah. Yang pertama itu ada dari Jepang. Jepang itu hanya menempati sekitar 6% komputer yang terinfeksi. Jepang di sini memiliki tingkat infeksi yang sangat rendah, yang dimana menunjukkan bahwa penggunaan komputer di negara tersebut memiliki perlindungan yang sangat baik terhadap malware. Lalu yang kedua ada dari Jerman. Jerman ada sekitar 9% komputer yang terinfeksi. Memiliki tingkat infeksinya yang masih dibilang cukup rendah, mencerminkan terkait praktik keamanan yang baik di negara tersebut.
Lalu yang ketiga ada dari Switzerland. Di Switzerland itu hanya sekitar 10% yang terinfeksi. Lalu ada dari Luxembourg, yaitu 10% juga. Sama seperti Switzerland, dia menunjukkan perlindungan yang sangat baik di negara tersebut. Lalu yang terakhir itu ada dari Denmark, dia hanya menempati sekitar 11% komputer yang terinfeksi. Dia walaupun kalau misalkan kita lihat dari negara-negara yang di atasnya, itu memang dia lebih sedikit tinggi, tapi masih dibilang kalau si Denmark ini adalah negara yang relatif masih cukup rendah. Dan kalau misalkan kita lihat dari persentase 10 negara, 5 tertinggi dan 5 terendah, bisa kita simpulkan kalau negara-negara tingkat infeksinya yang tinggi itu adalah umumnya negara-negara yang berkembang. Sementara negara-negara yang infeksinya cukup rendah itu adalah negara-negara maju yang dimana sistem keamanan komputernya di situ lebih baik. Ini menunjukkan kalau perbedaan besar itu ada dalam perlindungan terhadap malware berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi dan juga teknologinya. Next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis eksploitasi. Yang pertama adalah virus. Virus komputer adalah kode berbahaya yang disamarkan sebagai sesuatu yang tidak berbahaya dan dapat menyebabkan komputer berperilaku tidak diinginkan. Biasanya, virus melekat pada file dan ketika file tersebut dibuka, virus akan aktif. Virus dapat menyebar melalui lampiran email, program yang diunduh, atau situs web yang terinfeksi. Virus seringkali juga menyertakan payload yang menyebabkan kerusakan pada komputer, seperti menghapus dokumen atau mengformat hard drive. Yang kedua, ada worms. Berbeda dengan virus, worm adalah program berbahaya yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menyebar tanpa memerlukan tindakan pengguna. Worm biasanya mengirim salinannya ke komputer lain melalui email dan dapat menyebabkan kerusakan besar seperti kehilangan data, produktivitas yang hilang, dan biaya perbaikan yang tinggi. Contoh worm terkenal termasuk Hotthread dan Melissa. Yang ketiga ialah Trojan Horse. Trojan Horse adalah program yang menyembunyikan kode berbahaya di dalam program yang tampaknya tidak berbahaya. Setelah dijalankan, Trojan Horse dapat menyebabkan berbagai kerusakan seperti menghancurkan hard drive, mencuri informasi pribadi, atau mengontrol komputer dari jarak jauh. Contoh Trojan Horse sendiri ialah termasuk Win7 antivirus 2012 yang berpura-pura sebagai alat antivirus. Yang terakhir adalah spam. Spam adalah penyalahgunaan sistem email untuk mengirim pesan tidak diinginkan kepada banyak orang. Spam sering digunakan untuk iklan produk yang mengukan atau malware. Selain mengganggu komunikasi pengguna, spam juga menambah biaya operasional penyedia layanan internet dan mengurangi efektivitas kotak masuk email. Meskipun ada undang-undang seperti CAN-SPAM yang mengatur spam, persentase spam tetap tinggi. Apa sih solusi yang dapat digunakan untuk masalah ini? Solusi untuk masalah ini adalah penggunaan Kafka untuk memastikan bahwa hanya manusia yang memperoleh akun gratis. Perangkat lunak Kafka atau Completely Automatic Public Turing Test to tell computer and human apart menghasilkan dan menilai tes yang dapat dilalui manusia, tetapi tidak dapat dilalui oleh semua program komputer kecuali yang paling canggih. Next, PPT-nya. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. DDoS adalah jenis serangan di mana peretas jahat mengendalikan komputer-komputer melalui internet dan menggunakannya untuk membanjiri situs target dengan permintaan data dan tugas-tugas kecil lainnya. Dalam serangan DDoS, tidak ada infiltrasi ke sistem yang ditargetkan. Sebaliknya, serangan ini membuat target sibuk merespon aliran permintaan otomatis sehingga penggunaan yang sah tidak dapat mengaksesnya.
Ini seperti menelepon nomor telepon secara berulang-ulang sehingga semua penelepon lain mendengar sinyal sibuk. Perangkat lunak untuk memulai serangan DDoS sangat sederhana dan terdapat lebih dari 55 alat DDoS yang tersedia di berbagai situs peretas. Program kecil diunduh secara diam-diam dari komputer penyerang ke puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan komputer di seluruh dunia. Istilah botnet digunakan untuk menggambarkan kelompok besar komputer tersebut yang dikendalikan dari satu atau beberapa lokasi jarak jauh oleh peretas tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya. Kapasitas pemrosesan perintah dari penyerang atau pada waktu yang sudah ditetapkan, komputer-komputer botnet disebut zombie akan mulai beraksi. Masing-masing mengirimkan permintaan akses ke situs target berulang kali, puluhan kali per detik. Komputer target menjadi kewalahan oleh permintaan layanan, sehingga pengguna sah tidak dapat mengakses komputer target tersebut. Situs web perbaikan dan e-commerce sering menjadi sasaran botnet, seperti yang terjadi pada Bank of America dan Chase pada musim gugur 2012. Oke, selanjutnya di sini ada rootkits dan phishing. Rootkits adalah kumpulan program yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses tingkat administrator ke komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Setelah terinstall, rootkit dapat memberikan kontrol penuh atas sistem dan menyembunyikan keberadaannya dari administrator sistem yang sah. Rootkits terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah dropper, yang kedua loader, dan terakhir rootkit itu sendiri. Yang pertama dropper. Dropper ialah menginisiasi instalasi rootkit. Yang kedua loader, memuat rootkit ke memori. Dan rootkit mulai berfungsi. Deteksi rootkit sangat sulit karena sistem operasi yang sedang berjalan mungkin tidak dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang valid. Gejala infeksi rootkit meliputi komputer yang macet, perubahan pada layar, hilangnya taskbar, dan aktivitas jaringan yang sangat lambat. Penghapusan rootkit biasanya memerlukan format ulang disk dan instalasi ulang sistem operasi yang bisa memakan waktu dan mengakibatkan kehilangan data. Yang kedua ialah phishing. Phishing apa sih? Phishing ialah tindakan penipuan melalui email untuk mendapatkan data pribadi dari penerima. Penipu mengirimkan email yang tampak sah meminta penerima melakukan tindakan untuk menghindari konsekuensi negatif atau menerima hadiah. Tindakan tersebut bisa berupa mengklik tautan atau membuka lampiran yang mengarah ke situs web palsu untuk mengumpulkan informasi pribadi. Phishing sering menargetkan situs web besar seperti Citibank and PayPal. Spear phishing adalah varian dari phishing yang menargetkan karyawan dalam organisasi tertentu dengan email yang tampak berasal dari eksekutif tinggi. Serangan ini lebih spesifik dan dirancang untuk mengumpulkan data pribadi seperti nama, nomor, jaminan sosial, dan kata sandi jaringan. Botnet sering digunakan untuk mendistribusikan phishing. Contohnya adalah serangan terhadap strategic forensic server yang menyasar klien-klien penting dan mencuri data email untuk serangan lebih lanjut. Oke, selanjutnya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam smishing dan phishing. Smishing adalah varian phishing yang menggunakan SMS atau pesan teks untuk menipu korban. Dalam scam smishing, pesan teks yang tampak sah dikirim ke ponsel korban, lalu menerima mereka untuk menerima telepon tertentu untuk mengunjungi situs web tertentu. Lalu biasanya pesan ini mengklaim ada masalah dengan akun bank dari bank atau kartu kredit korban yang memerlukan perhatian segera. Lalu nomor telepon atau situs web tersebut
digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi dari korban seperti nomor akun bank atau nomor kartu kredit. Lalu, informasi ini kemudian digunakan untuk mencuri uang dari akun bank korban atau melakukan pembelian menggunakan kartu kredit mereka. Selain itu, pengunjung situs web yang diberikan proses pesan dapat mengunduh perangkat lunak berbahaya ke ponsel korban yang telah mengunjungi situs tersebut. Lalu, jumlah scam smishing sering meningkat selama musim libur ketika orang banyak melakukan transaksi pembelian online. Lalu, phishing. Phishing ini mirip dengan smishing, tetapi menggunakan voicemail atau penggunaan telepon, panggilan suara ya. Dalam phishing, korban menerima pesan suara yang meminta mereka untuk menelpon nomor tertentu untuk mengakses situs web. Contoh phishing termasuk pesan yang mengklaim bahwa perlu reaktivasi kartu ATM dan meminta nomor kartu PIN dan tanggal kadaluarsa yang kemudian digunakan untuk mencuri uang dan rekening korban. Kita masuk ke dalam langkah-langkah yang disarankan ya untuk institusi keuangan dan organisasi melawan phishing dan smishing ini. Yaitu ada 4 ya. Yang pertama itu ada edukasi. Edukasi memberikan informasi kepada pelanggan tentang bahaya phishing dan smishing melalui surat atau rekaman artikel di situs web. Yang kedua ada pelatihan, yaitu melatih karyawan pusat layanan untuk mendeteksi tanda-tanda penipuan dan mengumpulkan informasi tentang nomor informasi penting seperti nomor panggilan balik atau rincian pesan. Yang ketiga, pemberitahuan. Segera memberitahukan pelanggan jika terjadi scam melalui pesan rekaman, artikel berita lokal, banner di situs web, atau poster di area perbankan. Yang terakhir adalah pelapor. Nah, melaporkan scam yang berasal dari AS atau ke FBI untuk menghubungkan penyediaan telekomunikasi untuk menutup nomor telepon yang digunakan oleh pelaku scam. Baiklah, berikutnya yaitu jenis-jenis pelaku. Nah, orang-orang yang melancarkan, siapa saja sih jenis-jenis pelaku? Nah, jenis pelakunya ini itu merupakan seseorang yang pencari sensasi, yang menginginkan tantangan. Bisa juga penjahat yang biasa mencari keuntungan finansial, dan juga mata-mata industri yang mencoba untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang terakhir juga ada teroris yang berusaha menimbulkan kerusakan untuk memajukan tujuan mereka. Nah, setiap pelaku ini itu memiliki tujuan yang berbeda. Mereka juga bersedia untuk menerima berbagai tingkat resiko untuk mencapai tujuannya tersebut. Berikut ada beberapa jenis dari pelaku ini berdasarkan dari tujuan mereka. Nah, yang pertama ada hackers dan juga crackers. Nah, hackers ini tertarik pada aspek teknis dan juga tantangan. Nah, sementara crackers itu berfokus untuk merusak dan juga mencuri data. Nah, hackers ini seringkali memiliki keinginan untuk belajar, sedangkan crackers itu lebih tertarik pada dampak langsung dari aksi yang mereka lakukan. Lalu berikutnya yang kedua ada malicious insiders. Nah, jenis pelaku ini merupakan jenis yang sangat sulit untuk dideteksi karena pelaku ini seringkali memiliki akses yang sah ke dalam sistem yang mereka salah gunakan.
Langkah-langkah untuk pencegahannya itu meliputi pemeriksaan latar belakang yang ketat, pembatasan akses, dan juga audit rutin terhadap pengguna yang memiliki akses. Lalu berikutnya ada industrial spies. Nah, pelaku ini menggunakan cara ilegal seperti penyadapan telepon atau peretasan untuk mencuri informasi yang tidak tersedia di dalam publik. Berikutnya ada cyber criminal. Nah, ini menargetkan keuntungan finansial dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penipuan dan juga pencurian identitas. Nah, dan yang terakhir itu ada aktivis dan cyber teroris. Nah, aktivis ini mengejar tujuan politik dan juga sosial. Sementara cyber teroris itu berusaha menyebabkan kerusakan yang besar untuk tujuan terorisme. Nah, berikutnya ini kita akan membahas tentang hukum federal untuk mengatasi serangan komputer. Nah, sejak komputer mulai digunakan pada tahun 1950-an, hukum terkait kejahatan komputer ini belum ada. Nah, maka diciptakanlah hukum tersebut pada tahun 1970-an. Nah, ini muncul metode akses jarak jauh ke komputer bank yang mengubah cara pencurian yang dilakukan. Nah, kejahatan seperti ini tidak sesuai dengan definisi perampokan tradisional, sehingga hukum lama tidak lagi memadai. Nah, lalu diciptakanlah beberapa hukum federal seperti berikut. Yang pertama ada USA Patriot Act. Nah, ini hukum ini mendefinisikan untuk cyber teroris dan menetapkan hukuman bagi pelaku yang menyebabkan kerusakan sebesar 5.000 US dollar atau lebih dalam 1 tahun yang dapat menyebabkan cedera pada seseorang. Nah, hukumannya itu penjara untuk cyber teroris ini bisa mencapai 5 hingga 20 tahun. Yang berikutnya ada Identity, Theft, and Assumption Development Act. Nah, ini menetapkan pencurian identitas sebagai kejahatan federal dengan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 250.000 US dollar. Lalu hukum federal yang berikutnya ada fraud and related activity in connection with access device status. Nah, ini mengatur klaim palsu terkait penggunaan kartu kredit yang tidak sah. Lalu berikutnya ada Computer Fraud and Abuse Act, itu mengatur penipuan dan aktivitas terkait komputer, termasuk akses tanpa izin, transmisi kode berbahaya, perdagangan password komputer, dan ancaman kerusakan pada komputer yang dilindungi. Yang terakhir, hukum federal yang diciptakan adalah Software and Electronic Communication and Transactional Record Access Status. Ini mengatur akses ilegal ke komunikasi yang disimpan untuk memperoleh, mengubah, atau mengakses atau mencegah akses yang tidak sah terhadap komunikasi elektronik selama dalam penyimpanan elektronik. Baik, selanjutnya ada yang namanya penilaian risiko. Nah, jadi apa sih penilaian risiko ini? Nah, penilaian risiko ini adalah proses yang dimana kita untuk menilai risiko terkait keamanan terhadap komputer dan jaringan organisasi dari ancaman internal dan juga eksternal seperti itu. Lalu apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu adalah untuk menentukan investasi waktu dan sumber daya yang terbaik untuk melindungi organisasi dari ancaman yang paling mungkin dan serius seperti itu. Nah, jadi pada penilaian risiko itu yang pertama ada identifikasi aset IT. Nah, jadi kita ini menentukan
Aset yang paling penting bagi organisasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi, jaringan, atau basis data yang mendukung tujuan dari bisnis utama kita, seperti itu. Lalu yang kedua pada penilaian risiko ini eh, ada namanya identifikasi kegiatan kerugian seperti itu. Lalu eh, pada identifikasi kejadian kerugian ini kita menentukan risiko atau ancaman yang dapat terjadi seperti serangan DDoS atau penipuan oleh orang dalam seperti yang disebutkan oleh Sarul tentang pelaku kejahatan seperti itu. Lalu ada penilaian frekuensi. Jadi setelah kita mengidentifikasi kejadian, kita menilai nih seberapa sering setiap ancaman itu terjadi. Eh, Beberapa ancaman yang lebih mungkin terjadi daripada yang lain seperti itu. Jadi kita menilai frekuensi apa yang terjadi selama eh, dalam beberapa dekade ataupun dalam beberapa tahun seperti itu. Lalu setelah kita melakukan penilaian frekuensi, kita perlu juga mengetahui penentuan dari dampak. Penentuan dampaknya. Jadi kita menilai nih dampak dari setiap ancamannya. Jika terjadi, apakah dampaknya kecil ataupun dampaknya dapat menghentikan operasi organisasi untuk waktu yang lama. Jadi setelah kita melakukan penilaian, kita harus tahu juga dampaknya seperti apa. Lalu kita masuk lagi ke mitigasi ancaman. Jadi kita setelah kita melakukan identifikasi aset IT, identifikasi kejadian kerugian, penilaian frekuensi, dan juga penentuan dampak, kita harus melakukan mitigasi. Nah, mitigasi ancaman ini kita menentukan nih cara untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari ancaman yang telah terjadi. Nah, seperti kita memasang firewall, pelindungan virus, atau kita mengurangi resiko dari infeksi dari virus-virus dan juga dari malware-malware. Nah, setelah kita melakukan mitigasi, kita menilai nih kelayakannya. Nah, apakah menilai kelayakan ini dari opsi yang mitigasi yang ada. Jadi setelah kita melakukan mitigasi, kita melihat nih, kita akan menilai kelayakan mana mitigasi yang bagus untuk eh, kita ke depannya seperti itu. Lalu ada analisis biaya dan manfaat. Nah, jadi kita melakukan analisis nih untuk memastikan bahwa upaya mitigasi yang kita lakukan itu efektif dari segi biaya dan juga dari segi manfaatnya. Dan kita juga menyadari bahwa tidak ada sistem keamanan yang sempurna, sehingga harus ada keseimbangan antara risiko dan juga biaya pencegahan seperti itu. Nah, setelah kita menganalisis biaya manfaat, baru kita melakukan keputusan implementasi. Nah, jadi keputusan implementasi ini kita memutuskan nih, apakah akan menerapkan langkah mitigasi tertentu dan jika tidak diterapkan, krisis apa ancaman yang benar-benar akan serius terjadi pada organisasi kita. Dan kita juga harus mencari langkah mitigasi yang lebih murah namun juga lebih efisien seperti itu. Jadi penilaian resiko ini sebuah perusahaan hipotesis yang menilai beberapa kejadian buruk yang dapat mengancam tujuan bisnis kita. Jadi setiap kejadian buruk dinilai berdasarkan frekuensi ancaman, kerentanan terhadap ancaman tersebut, estimasi biaya jika serangan tersebut berhasil dan prioritas relatif untuk diatasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa kejadian buruk yang terjadi. Yang pertama itu ada distributed denial of service attack. Nah, serangan DDoS ini adalah sebuah serangan di mana sejumlah besar permintaan secara sengaja itu dikirimkan ke server untuk membanjiri terkait sumber dayanya, yang menyebabkan situs web itu atau layanan online-nya itu tidak bisa diakses oleh pengguna. Nah, dalam kasus ini, serangan DDoS ini dia mengancam terkait 24/7 operasionalnya dari situs web retail. Nah, dengan kemungkinan 25% yang bahwa serangan itu akan berhasil dan dia akan merusak terkait operasionalnya, yang menyebabkan kerugian itu sebesar $500.000 Amerika Serikat. Kalau misalkan kita rupiahkan itu sebesar 7.500.000.000 rupiah jika itu terjadi. Dan resiko ini itu dihitung dengan frekuensi serangan itu sekitar 3 kali dalam setiap tahunnya. Dan ada estimasi biayanya, sehingga
total resikonya itu bisa ditotal sekitar 3.750.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.625 juta rupiah ketika itu terjadi. Nah, karena dampaknya yang sangat besar dan langsung terhadap operasional bisnis, maka serangan DDoS ini diberikan prioritas tertinggi untuk diatasi lebih dahulu. Terus yang kedua di sini ada email attackment with harmful ROM. Dan ROM ini merupakan jenis malware yang dapat menyebarkan secara mandiri melalui sebuah jaringan dan secara terus-menerus itu akan seringkali lewat lampiran di email yang berbahaya. Di sini kalau ancaman itu dia berupa sebuah lampiran email dengan ROM yang mengancar komunikasi cepat dan juga handal. Dan ini itu biasanya disebarkan oleh antar karyawan di dalam sebuah perusahaan. Dan frekuensi ancaman ini itu tinggi sekitar 1.000 kali setiap per tahunnya, tetapi kerentanannya itu hanya sekitar 0,05%. Artinya hanya sebagian kecil serangan ini yang dapat terjadi dan berhasil. Dan jika serangan ini berhasil, itu kerugiannya diperkirakan mencapai 200.000 dolar Amerika Serikat atau bisa sekitar 3 miliar rupiah. Dan dengan total resikonya itu sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.500.000 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada harmful virus. Dan virus ini merupakan perangkat lunak yang bisa menyebarkan dan menginfeksi perangkat lunak lain yang menyebabkan kerusakan pada file dan juga sistemnya. Dan di sini virus ini berbahaya, dia mengancam pengguna perangkat lunak yang dia memproduktivitas terkait pribadi oleh karyawan. Dan frekuensi ancamannya itu sangat tinggi, sekitar 2.000 kali dalam setiap tahunnya, tetapi kemungkinan terjadi kerusakannya sangat kecil, itu hanya 0,04% jika itu berhasil, dan kerugiannya itu diperkirakan sekitar 50.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 750 juta rupiah. Dan total resiko yang cukup besar itu sekitar 40.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 600 juta rupiah. Lalu ada invoice and payment fraud, yaitu penipuan faktur yang pembayaran yang melibatkan aktivitas ilegal di mana faktur palsu ini dikirimkan oleh pembayaran yang dialihkan secara curang gitu. Terus juga yang ini juga dapat merusak terkait aliran keuangan di sebuah perusahaan atau kas perusahaan. Dan frekuensi ancaman ini itu lebih dari 1 kali dalam setahunnya, tetapi kemungkinan kerugiannya itu sekitar 10%, dengan potensi kerugian itu sekitar 200.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 3 miliar rupiah. Dan semua ini adalah bagian dari penilaian risiko yang dapat membantu perusahaan untuk memahami terkait ancaman utamanya apa, dan sebagai ancang-ancang juga untuk menentukan tindakan prioritas untuk melindungi terhadap serangan tersebut di dalam sebuah perusahaan. Next. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan yang berpedoman untuk mendefinisikan persyaratan keamanan organisasi serta kontrol dan sanksi yang diperlukan untuk memenuhinya. Kebijakan ini menetapkan tanggung jawab dan perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi. Kebijakan tersebut mengurangi apa yang harus dilakukan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana melakukannya. Nah, rincian cara untuk mencapai tujuan tersebut biasanya disediakan dalam dokumen dan panduan prosedur terpisah. Nah, SANS Institute menyediakan berbagai template kebijakan keamanan dapat membantu organisasi dengan cepat mengembangkan kebijakan keamanan yang efektif. Contohnya, template termasuk kebijakan etika, kebijakan sensitivitas informasi, kebijakan penilaian risiko, dan kebijakan perangkat komunikasi pribadi serta voicemail. Next. Selanjutnya adalah pendidikan karyawan dan pekerja kantor. Nah, masalah berkelanjutan bagi perusahaan adalah meningkatkan kesadaran
pengguna tentang kebijakan keamanan. Nah, jadi di sini tuh banyak karyawan ya atau manusia-manusia itu kurang merasakan yang namanya itu kesadaran ya, kesadaran dalam hal apapun. Kebanyakan tuh orang sekarang ya itu adalah bodo amat tentang lingkungannya gitu kan. Nah, jadi karyawan dan pekerja kontrak harus dididik tentang pentingnya keamanan agar mereka termotivasi untuk memahami dan mengikuti kebijakan. Nah, jika tidak memahami kebijakan seperti ini, ya kebijakan keamanan, maka bisa terjadi serangan-serangan yang tadi sebutkan ya, seperti Hafiz sebutkan dan saya sebutkan itu ada banyak ya. Contohnya seperti phishing dan smishing. Lalu pengguna harus mengerti bahwa mereka adalah bagian penting dari sistem keamanan dan memiliki tanggung jawab tertentu, seperti melindungi kata sandi, menerapkan kontrol akses yang ketat, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan menjaga perangkat komputasi portable. Nah, jadi dengan kita mengikuti sistem keamanan dan memiliki tanggung jawab tertentu ya, kita bisa melindungi kata sandi dengan memberikan kata sandi yang sangat kuat gitu ya. Tidak admin bintang 123 seperti itu ya. Itu kan sangat jadul sekali gitu ya. Jadi kita bisa memberikannya dengan kata sandi lebih kuat dan kita sadar loh bahwa kita harus melindungi kata sandi tersebut untuk melindungi apa namanya perusahaan kita seperti itu. Lanjut. Baik, berikutnya itu adalah ada pencegahan dan juga firewall. Nah, di sini perlu kita ketahui itu tidak ada organisasi yang sepenuhnya aman dari serangan. Sekuat apapun keamanannya, pasti ada celah serangan yang dapat masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, kunci untuk pencegahannya itu adalah menerapkan solusi keamanan berlapis yang membuat upaya peretasan itu menjadi sangat sulit sehingga penyerang itu menyerah untuk melakukan penyerangan. Nah, salah satu tindakan dalam pencegahan umum itu biasanya adalah instalasi firewall. Nah, instalasi firewall ini berfungsi sebagai penjaga antara jaringan internal dan juga internet. Nah, namun perlu kita ketahui juga bahwa firewall ini tidak dapat mencegah semua ancaman. Ada ancaman seperti worm itu yang masuk melalui lampiran email, sehingga firewall saja itu tidak cukup untuk melakukan pencegahannya. Kita juga perlu eh, melakukan edukasi terhadap pengguna untuk tidak mengklaim bahwa semua email yang masuk itu adalah email yang benar. Lalu berikutnya ada sistem deteksi intrusi atau IDS. Nah, IDS ini sendiri merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat memonitor aktivitas dari sistem serta jaringan. Nah, jadi IDS ini akan memberitahu petugas keamanan jaringan ketika mendeteksi lalu lintas yang mencoba melewati sebuah keamanan. Nah, aktivitas seperti ini biasanya menandakan upaya untuk merusak integritas sistem atau membatasi ketersediaan sumber daya jaringan. Ada dua pendekatan utama dalam deteksi intrusi. Nah, yang pertama ini pendekatan berbasis pengetahuan, dan yang kedua pendekatan berbasis perilaku. Nah, pendekatan berbasis pengetahuan ini berisi informasi tentang serangan spesifik dan kerentanan sistem, dan juga memantau upaya untuk mengeksploitasi kerentanan seperti percobaan login yang gagal berulang kali, dan jika terdeteksi alarm akan menyala. Berikutnya adalah pendekatan berbasis perilaku. Ini memodelkan perilaku normal sistem dan penggunaannya berdasarkan informasi referensi yang telah dikumpulkan. IDS ini kemudian akan membandingkan aktivitas saat ini dengan model yang telah diatur sebelumnya, dan akan memicu alarm jika ditemukan penyimpangan, seperti lalu lintas yang tidak biasa pada jam tertentu dan pengguna yang mengakses program yang belum pernah digunakan sebelumnya. Berikutnya.
Baik, setelah itu kita masuk ke instalasi perangkat lunak dan juga antivirus. Nah, jadi eh, perlindungan komputer ini kita harus banget yang namanya instalasi perangkat lunak dan juga perlindungan keamanan untuk komputer kita. Nah, jadi perangkat lunak seperti antivirus harus diinstal di setiap komputer pribadi kita, seperti di laptop kita, PC pribadi kita, bahkan di perangkat-perangkat seperti perangkat-perangkat kantor pun kita harus menginstalkan antivirus seperti itu. Eh, yang hal ini untuk memindai memori dari drive disk dan juga dapat melihat secara rutin terhadap virus. Nah, jadi antivirus ini bekerja dengan mencari pola byte spesifik yang dikenal sebagai tanda tangan virus untuk mendeteksi keberadaan virus tertentu. Jika virus terdeteksi, antivirus akan memberitahu pengguna dan dapat membersihkan dan juga menghapus dan mengisolasi file yang terinfeksi. Contoh, produk antivirus yang biasanya digunakan adalah Norton Antivirus dari Symantec dan Personal Firewall dari McAfee. Nah, penting juga untuk kita selalu untuk memperbarui perangkat lunak antivirus kita. Dengan tanda tangan virus terbaru juga, karena serangan virus dan worm seringkali menggunakan malware yang susah dikenali, yang sudah dikenali. Meskipun begitu, tidak semua antivirus mampu mendeteksi dan memblokir semua virus. Sehingga penting bagi kita untuk kita selalu memastikan bahwa antivirus kita dalam keadaan terbaru dan juga efektif seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada terkait perlindungan terhadap serangan orang dalam yang berbahaya. Untuk prosesnya, ketika akun pengguna itu dia tetap aktif, setelah karyawan itu dia keluar dari sebuah perusahaan, ini merupakan salah satu resiko keamanan yang potensial. Dan oleh karena itu, staf IT di sini memang harus disegerakan menghapus akun komputernya dari ID login, kata sandi, dan sebagainya. Uh, dan untuk perusahaan juga di sini diperlukan untuk mendefinisikan terkait peran karyawan dengan jelas dan memisahkan antara tanggung jawab utama sehingga tidak ada salah satu orang yang memiliki keandalan penuh dalam sebuah tugas yang nantinya dia bakal bisa berimplikasi ke sebuah keamanan seperti itu. Dan selain itu juga banyaknya organisasi yang merotarisi terkait orang-orang di posisi sensitif dan mencegah terjadi kejahatan internal. Dan salah satu langkah pentingnya di sini yang bisa dilakukan adalah membuat terkait peran akun pengguna sehingga pengguna itu hanya memiliki terkait otoritas untuk melakukan tanggung jawab yang memang tanggung jawab mereka tidak lebih dari apa yang seharusnya. Misalkan kita buat anggota Departemen Keuangan, dia memiliki tanggung jawab otoritas yang lebih berbeda dan lebih dari anggota Departemen Sumber Daya Manusia, misalkan. Dan lalu di sini ada pertahanan terhadap serangan cyber terorisme. Untuk menghadapi terkait ancaman cyber terorisme, organisasi di sini perlu menyadari terkait sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka melawan ancaman seriusnya. Dan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau biasa disebut dengan DHS, di sini dia akan memimpin upaya terkait pemerintahan federal dalam pengamanan sistem komputer jaringan sipil dan juga pekerja-pekerja yang ada dalam industri serta pemerintahan. Dan untuk menggunakannya itu infrastruktur kritis dan sistem informasi, maka si program Protected Critical Infrastruktur Informasi di sini dia akan mendorong terkait infrastruktur swasta untuk berbagi informasi terkait yang lebih sensitif tentang infrastruktur penting terhadap DHS tersebut bersama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri tersebut. Dengan jaminan apa? Dengan jaminan bahwa informasi yang tersebut itu akan dilindungi dari pengungkapan publik yang lebih sensitif.
Oke, di sini ada mengatasi ancaman keamanan internet yang paling kritis. Sebagian besar serangan komputer yang berhasil memanfaatkan kerentanan yang sudah diketahui, namun banyak organisasi yang lambat dalam memperbaiki masalah tersebut. Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini termasuk menginstal patch yang diketahui dan menjaga agar aplikasi dan sistem operasi selalu diperbarui. Melakukan audit keamanan IT secara berkala. Audit keamanan yang baik dapat mengevaluasi apakah sebuah organisasi memiliki kebijakan keamanan yang matang dan apakah kebijakan tersebut diikuti. Audit juga harus menguji langkah-langkah keamanan untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa organisasi juga melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan yang masih perlu diperbaiki. Organisasi harus menyadari bahwa meskipun telah menerapkan langkah-langkah pencegahan, tidak ada sistem yang sepenuhnya aman dari serangan yang bertekad. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menerapkan sistem deteksi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Sahrul, yaitu Intrusion Detection System atau IDS, yang dapat mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman secara cepat. Namun, deteksi saja tidak cukup. Organisasi juga harus memiliki rencana respon yang matang dan disetujui oleh Departemen Hukum serta Manajemen Puncak. Rencana ini akan membantu mengendalikan insiden secara teknis dan emosional, terutama dalam situasi di mana serangan berhasil menembus pertahanan dan merusak data atau sistem informasi. Ketika insiden ini terjadi, langkah penting yang harus diambil adalah menentukan siapa yang perlu diberitahu dan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal, seperti kepada pelanggan atau pihak berwenang. Pengambilan keputusan etis juga diperlukan untuk menentukan apakah pelanggan perlu diberitahu jika data mereka dikompromikan. Sepanjang proses penanganan insiden, penting untuk mendokumentasikan semua detail yang terjadi, mulai dari kejadian sistem, tindakan yang diambil, hingga percakapan eksternal. Karena apa? Karena dokumentasi ini dapat menjadi bukti penting di masa depan. Langkah cepat juga diperlukan untuk mengendalikan dan mencegah situasi memburuk. Hal ini termasuk mengambil keputusan untuk mengisolasi atau memutus sistem kritis dari jaringan. Setelah ancaman terdeteksi, tim keamanan harus segera melakukan pemusnahan dengan memastikan bahwa semua cadangan data yang diperlukan telah diperbarui dan ancaman telah dihapus dari sistem. Proses ini harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan pemulihan yang efektif dan mencegah insiden serupa di masa depan. Tindak lanjut setelah insiden sangat penting untuk memahami bagaimana keamanan organisasi bisa dilanggar dan untuk memperbarui rencana respon agar lebih efektif. Laporan insiden formal yang mendokumentasikan semua kejadian dan dampaknya harus dibuat. Dan hasil penyelidikan ini harus digunakan untuk meningkatkan keamanan di masa yang akan mendatang. Di sisi lain, forensik komputer memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan data dari sistem komputer dan perangkat lainnya agar bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Sehingga penanganan insiden yang tepat dan profesional sangat diperlukan untuk memastikan hasil yang sukses. Selanjutnya, Oke, jadi dari presentasi yang telah kita bahas, itu dapat disimpulkan kalau etika profesi dalam keamanan teknologi informasi itu memiliki tanggung jawab moral dalam melindungi data dan juga sistem. Perusahaan di sini harus lebih aktif untuk melakukan penilaian resiko terhadap ancaman, mengambil langkah pencegahan seperti apa, serta juga memastikan terkait kebijakan keamanan yang ditetapkan dengan sangat-sangat baik. Dan edukasi terhadap karyawan, terus menangani keamanan menjadi bagian sangat penting dalam prosesnya.
Dan saat insiden keamanan ini terjadi, pentingnya tanggung jawab etis untuk menuntut transparan dan tindakan cepat untuk melindungi pihak-pihak yang berdampak. Dengan penerapan sistem deteksi di sini dan adanya perangkat perlindungan, organisasi tidak hanya memenuhi kewajiban teknis, tetapi juga memastikan bahwa mereka harus bertindak secara profesional dan bertanggung jawab penuh dalam menjaga kepercayaan publik dan juga keamanan data. Baik, selanjutnya membuka sesi diskusi. Mungkin buat teman-teman ada pertanyaan atau masukan, dipersilahkan. Izin bertanya, Zakwan. Baik, Sobirin, boleh sebutkan nama dan juga NPM-nya ya. Izin bertanya, saya dari kelompok 7, nama Sobirin, NPM 2375827. Tadi kan kalian membahas tentang rootkits ya yang dapat digunakan oleh peretas untuk mendapat akses tingkat administrator. Nah, pertanyaannya itu, apa sih resiko keamanan jangka panjang yang ditimbulkan bagi pengguna yang tidak menyadari adanya rootkits gitu di dalam sistem mereka gitu? Terima kasih. Sorry, Birin, tadi yang tidak menyadari terkait adanya apa? Rootkits dalam sistem mereka gitu, nggak sadar kalau si rootkitsnya itu ada di dalam sistemnya gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Boleh untuk pertanyaan kedua bisa dilakukan dulu. Saya mau nanya, Untuk siapa itu mau nanya? Hiban. Boleh, Hiban. Nama saya Muhammad Hiban Anfiresa. Jadi saya ingin bertanya, eh, tadi kan ada pembahasan tentang DDoS, Distributed Denial of Service. Jadi jelaskan bagaimana serangan DDoS dapat merusak infrastruktur jaringan suatu perusahaan. Terus gimana cara serangan itu dapat dikoordinasikan oleh penyerang? Tadi berapa NPM-nya, Hiban? 23758047. 8047 ya? Iya, iya. Oke. Baik, untuk Aji tadi sepertinya mau bertanya. Izin bertanya, nama saya M. Haji Adiaksa dari kelompok 4, NPM 2375844. Saya ingin bertanya, dalam masa sekarang ini kita sudah mendapatkan banyak manfaat dari teknologi, tetapi dapat juga disalahgunakan. Jadi saya ingin bertanya, eh, saya ada melihat kasus yang dimana deepfake. Nah, jadi yang belum tahu itu deepfake itu kita menggunakan AI tapi menggunakan muka lain. Jadi kayak kita ngomong sekarang nih, tapi saya menggunakan muka lain dan itu dapat dijadikan sebagai alat yang dimana kita dapat melakukan kejahatan seperti menyebar hoax atau apa aja, tetapi tidak menggunakan muka kita sendiri, tapi menggunakan muka orang lain.
Nah, itu kan namanya deepfake. Jadi cara kita mengatasi deepfake itu bagaimana? Itu saja. Oke, untuk Amanda Bulan sepertinya mau bertanya. Baik, sebelumnya saya dari kelompok 10 atas nama Amanda Bulanela dengan nomor RPM 23758003. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan kalian sudah membahas mengenai smishing, phishing, DDoS dan lainnya. Nah, kalian juga membahas bagaimana cara mencegahnya. Saya di sini mau bertanya, kalau ada seseorang yang udah terkena smishing dan phishing, nah sebagai mahasiswa mahasiswa IT, kalian itu bisa ngelakuin apa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Amanda, untuk Andi Setiawan mungkin bisa eh, mau bertanya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, tadi kan bahas tentang phishing ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, mengapa serangan phishing masih sangat efektif Mohon maaf, meskipun sudah banyak mohon ya? maaf, NPM-nya berapa? Oh ya, NPM 237584 dari kelompok 6. Baik, saya ulangin. Mengapa serangan phishing masih sangat efektif meskipun sudah banyak edukasi dan kesadaran terkait ancaman tersebut? Minta tolong jelasin dengan mempertimbangkan faktor psikologis seperti kepercayaan dan tekanan sosial eh, yang digunakan oleh penyerang itu. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya mungkin hanya 5 pertanyaan saja ya untuk hari ini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama dari Sobirin, eh, Hafiz Arusal mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, izin menjawab ya dari pertanyaan Sobirin. Apa sih resiko jangka panjang dari virus Rootkit di dalam sistem? Jadi secara garis besar tuh Rootkit tuh jenis malware yang dirancang untuk mendapatkan akses administratif ke sistem tanpa terdeteksi oleh pengguna atau perangkat lunak keamanan. Jadi resiko panjangnya tuh yang pertama, dia tuh punya kontrol penuh. Hafiz, mohon maaf untuk saudara Hafiz. Kuasanya Maaf, putus jaringannya. Sorry. Ya, oke, silakan lanjut. Oke, saya lanjut. Tadi dari kerusakan data dan sistem ya. Jadi rootkit itu dia menyebabkan kerusakan pada file atau sistem operasi. Karena dia punya akses gitu loh, akses paling tinggi lah. Privilege-nya paling tinggi. Jadi dia bisa mengubah filenya atau hapus filenya atau bisa juga merusak dari sistemnya tersebut dan sistem info dan sistem operasinya. Nah, kemudian di sini ada eksploitasi jangka panjang. Nah, rootkit ini sering tidak terdeteksi dalam jangka panjang waktu yang lama sehingga sistem itu bisa terus tereksploitasi selama bertahun-tahun. Sistem yang terinfeksi bisa digunakan untuk aktivitas ilegal seperti kayak tadi itu pengiriman spam, penyebaran malware, atau serangan cyber lainnya. Oke, cukup itu dari saya. Bagaimana untuk Sobirin? Apakah ada sanggahan? Eh, dari saya cukup sih. Cukup ya biarin ya.
Oke, terima kasih Birin. Yuk. Baik, untuk Satria Divo mungkin bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Aji. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Aji ya tentang cara mengatasi deepfake ya. Nah, deepfake itu kan seperti yang tadi Aji jelaskan, dia menggunakan AI untuk menipu ya, seakan-akan dia menggunakan pribadi orang lain seakan-akan dia itu adalah orang lain gitu kan. Nah, kita juga bisa menggunakan AI untuk mengatasi deepfake ini dengan cara menggunakan AI untuk deteksi deepfake kan, menggunakan algoritma machine learning ya. Itu sudah sangat jelas dan jadi kita akan membuat algoritma machine learning itu dapat dilatih untuk mengidentifikasi pola yang tidak alami gitu ya, pola yang tidak wajar dalam video ataupun gambar gitu kan. Karena eh, kalau kita misalnya nih, kita kan masih amatir ya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah terbiasa di dunia teknologi, mereka tuh bisa sadar loh, oh ini video ini palsu, gambar ini palsu gitu ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, seperti itu ya. Tidak seperti orang awam gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan algoritma machine learning ini sebagai salah satu upaya. Nah, bisa juga kita menggunakan tools ya, detection tools. Nah, jadi di fake itu sekarang sudah ada toolsnya seperti face forensic, deep trace dan juga sensity AI. Nah, bisa dicari ya teman-teman ya jika masih penasaran ya. Itu ada tools untuk mendeteksi deepfake ya yang sudah disediakan atau sudah diciptakan di zaman sekarang ini. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan eh, digital watermarking atau blockchain. Nah, mungkin teman-teman yang kripto mungkin sudah tahu ya apa itu blockchain ya, yang sudah belajar tentang kripto, yang ikut kripto mungkin teman-teman sudah tahu tentang blockchain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang digital watermarking dulu. Nah, jadi penerapan watermark digital adalah konten asli yang dapat ditandai dengan watermark digital yang sulit dihapus. Ya, mungkin sudah tahu teman-teman tahu ya kalau ada IG itu ada WM gitu ya watermark. Nah, mungkin kita juga bisa melakukan seperti itu. Bisa kita ngepost ada tulisan kita, nama IG kita seperti itu, ataupun bisa kita buat video dengan selang-seling itu ada IG kita ataupun organisasi yang sedang kita ikuti. Nah, apa itu blockchain? Nah, blockchain itu adalah teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan metadata video atau gambar sehingga memastikan keaslian konten. Nah, blockchain ini mungkin yang paling aman ya karena blockchain ini digunakan di dalam dunia kripto untuk menjaga eh, keaslian dari para pembeli ya atau para pengguna kripto atau Bitcoin dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga kita bisa lakukan yang terakhir ya, yang paling sering ya, itu adalah edukasi dan literasi digital. Nah, ini yang penting dalam dunia teknologi yang saat ini gitu. Semua jawaban tentang masalah-masalah teknologi harus ada penyelesaian, pasti akan ada edukasi dan literasi digital. Karena di dunia ini orang yang memiliki orang yang memiliki kemampuan di dalam dunia digital itu bisa presentasinya masih berbanding terbalik dengan orang yang tidak paham dengan apa itu digitalisasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin cukup. Apakah masih kurang aja jawabannya? Saya sih itu eh, berarti kan kita agak susah itu ya kalau untuk orang awam tuh. Hmm. Dan melakukan pendekatan ya kan Dipo. Ya, benar sekali. Pendekatan dengan cara melakukan edukasi literasi digital. Seperti itu. Jadi saya bertanya nih kan, berarti kan kalau misalnya AI itu terlihat seperti tidak AI, fake, berarti kan harus menggunakan banyak tools. Tadi yang seperti Dipo bilang. Nah, berarti kalau itu kita menggunakan banyak kombinasi dari banyak tools AI ya, Dipo. Em, Kalau seperti itu bisa jadi ya kita melakukan banyak untuk memverifikasi ya gambar ini asli atau tidak seperti itu kan. Tapi dengan kita melihat dengan kita melakukan digital watermarking atau blockchain gitu kan dengan menjaga keaslian data kita atau memberikan watermark di setiap data kita, nah kita bisa
apa namanya menghindari masalah-masalah menggunakan seperti eh, apa tools dari deepfake dan juga penggunaan AI ya. Nah, caranya itu sebenarnya yang pertama itu kita akan melakukan edukasi. Itu sudah pasti akan melakukan edukasi di setiap apapun itu di dalam dunia teknologi. Ya, karena dunia teknologi itu adalah bisa dibilang sangat sulit dipahami ya untuk orang awam ya. Nah, apalagi di dunia ini ada dua tipe orang yang cepat memahami dan orang yang lambat memahami ya. Nah, cara yang ampuh paling kedua adalah dalam mengatasi defect ini adalah digital watermarking dan blockchain. Itu sudah paling benar ya. Mungkin kalau misalnya orang-orang awam seperti kita itu jarang ya terkena seperti defect ya. Nah, orang-orang yang terkena itu adalah orang-orang yang benar-benar di dunia IT yang memiliki peran besar dalam suatu perusahaan ataupun organisasi yang jika organisasi itu kita mendapatkan datanya atau mendapatkan hal-hal tertentu itu akan menguntungkan bagi eh, hacker ataupun yang menggunakan defect tersebut seperti itu. Untuk orang-orang seperti kita, orang awam mungkin sangat jarang ya. Mungkin bisa dicari teman-teman asal defect itu sangat bisa dibilang sangat jarang ya untuk orang-orang biasa atau untuk orang-orang awam karena mereka tidak sebanding dengan resikonya seperti itu. Oke, cukup ya, Cukup. Haji, cukup. Nah, jadi eh untuk Casey mungkin bisa menjawab pertanyaan dari salah satu penanya. Oke, tadi ada yang nanya ngebahas mengenai phishing dan missing. Gimana kita yang mempunyai kendali penuh sebagai mahasiswa IT itu dapat mencegah masalah tersebut jika ada yang sudah terkena seseorang. Sebagian kita tahu kalau misalkan phishing dan missing ini kan ancaman cyber yang memang sering terjadi dan terus berulang-ulang gitu kan. Dan missing ini terjadi ketika seorang itu kehilangan informasi pribadi terkait kebocoran data. Terus kalau misalkan phishing itu bentuk penipuan melalui telepon gitu kan. Dan kalau ditanya apa peran mahasiswa, yang paling mendasar itu mungkin kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan digital. Kita dapat mengembangkan sistem keamanan yang lebih kuat, lalu juga kita dapat mendeteksi terkait pencegahan serangan serta menyediakan terkait solusi-solusi teknis seperti kayak pemulihan data dan sebagainya. Lalu selain dengan peningkatan kesadaran masyarakat, kita juga sebagai mahasiswa yang memegang penuh terkait hal itu dapat juga berperan dalam pengembangan teknologi keamanan yang lebih canggih di kemudian harinya, seperti kayak sistem deteksi IDS, terus juga ada peningkatan perangkat lunak yang anti phishing, lalu ada alat untuk mencegah aktivitas pencurian. Jadi kita juga dapat berkontribusi dengan sangat baik untuk melakukan kayak riset mengenai ancaman cyber yang baru di kemudian harinya seperti apa, terus juga proses pengembangan algoritma enkripsi yang lebih kuat untuk melindungi data-data yang sensitif di kemudian harinya. Mungkin itu sih jawabannya. Baik, tadi siapa yang bertanya? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Hiban. Jadi serangan DDoS ini, Distribute Denial of Service, ini dapat merusak infrastruktur perusahaan dengan membanjiri server, jaringan atau layanan online dengan lintasan yang sangat besar. Jadi hingga kita tidak dapat menangani permintaan yang sah. Jadi akibatnya sistem menjadi lambat. eh, atau bahkan tidak bisa diakses nih. Jadi yang mengakibatkan kerugian bisnis yang hilang, kepercayaan pelanggannya, serta potensi kerusakan finansialnya untuk menghadapi serangan ini gitu. Jadi perusahaan harus memiliki sistem yang dimana sistem tersebut harus pertahanan yang sangat-sangat kuat, seperti firewall, lalu juga filter untuk setiap jalur untuk jaringan-jaringan, dan juga monitoring jaringan secara real time seperti itu. Lalu juga koordinasi yang baik antara tim-tim IT, lalu juga penyedia layanan internet, server, dan juga pihak dari keamanan cyber seperti itu. Lalu juga sangat penting untuk kita untuk mendeteksi nih dan merespons serangan DDoS secara cepat.
Dan selain itu juga perusahaan juga perlu merencanakan strategi mitigasi termasuk memiliki cadangan infrastruktur dan memastikan adanya prosedur respon insiden yang efektif seperti itu. Bagaimana Hiban? Apa cukup dengan jawaban yang saya berikan? Cukup. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk Sahrul mungkin bisa menjawab pertanyaan untuk Andi Setiawan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Kenapa phishing ini menjadi serangan yang paling sering terjadi walaupun sudah sering melakukan edukasi dan juga literasi tentang keamanan. Nah, yang pertama jadi penyerang ini seringkali melakukan eksploitasi emosi manusia. Nah, penyerang phishing ini sering memanfaatkan emosi manusia seperti ketakutan, kegembiraan, dan juga urgensi. Nah, hal ini dapat membuat target ini bertindak tanpa berpikir panjang. Uh, Ketakutan itu contohnya seperti pesan, akun Anda akan ditutup jika Anda tidak memperbarui informasi sekarang juga. Nah, di sini akan membuat pengguna itu merasa ketakutan sehingga tanpa berpikir panjang mereka cepat-cepat melakukan penggantian informasi akun. Nah, sehingga akun dan juga password mereka ini akan tercatat dari tindakan yang mereka lakukan. Lalu juga ada urgensi. Nah, ini seperti penawaran terbatas, verifikasi dalam 24 jam, atau Anda tidak akan mendapatkan hadiah tersebut. Nah, hal tersebut itu akan membuat pengguna ini merasa bahwa mereka harus melakukan hal yang diperintahkan oleh pelaku ini secara cepat, tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi ke depannya. Nah, lalu berikutnya, manusia juga itu melakukan sebuah tindakan itu secara otomatis. Nah, manusia itu sering membuat keputusan dengan cepat berdasarkan naluri atau kebiasaan. Nah, jadi mereka ini seringkali terkena serangan phishing karena pengambilan keputusan yang secara otomatis tersebut. Mereka tidak berpikir secara panjang. Contohnya saja ketika mendapatkan link dari sebuah email, tanpa membaca link tersebut, mereka langsung melakukan next, tanpa membaca isi dari teks yang di next oleh mereka. Sehingga sering terjadi phishing itu walaupun telah banyak sekali edukasi tentang phishing dan juga serangan yang lain. Seperti itu, Andi. Baik, terima kasih, cukup. Baik, terima kasih. Mungkin untuk saudari Cesi bisa menutup kegiatan presentasi pada hari ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkontribusi aktif untuk sesi tanya jawab, diskusi. Semoga apa materi yang telah kami sampaikan, kelompok 3 sampaikan itu menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua, menjadi pembelajaran mungkin yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.